Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas soal-soal aplikasi fungsi trigonometri. Ada 4 buah soal yang akan kita bahas. Kita lihat yang pertama. Diketahui fx sama dengan sin x cos x ditambah sin x. Di sini x-nya dari 0 sampai 2pi. Kita akan menentukan mencapai stasioner pada x sama dengan berapa. Dan kita akan mencari juga koordinat titik stasioner fungsinya. Oke, kita belajar bareng-bareng. Ingat syarat stasioner itu apa? Ya, f aksen x atau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat fx-nya bentuknya sin x kali cos x. Ini bentuk perkalian, berarti harus menggunakan rumus U kali V. Tetapi jika kalian tidak ingin menggunakan U kali V, fx-nya bisa dirubah dulu. Kita bawa ke bentuk seperti ini. Dibuat menjadi 2 sin cos ditambah sin x. Loh, kenapa kok ada 2 sin cos? Di sini kan soalnya 1. Nah, biar ini ada 1 kan berarti setengah kali 2. Akan dibawa kemana? 2 sin cos. 2 sin cos itu rumusnya sin 2x. Gitu ya. Ditambah sinus x. Nah, mungkin dengan bentuk efek yang seperti ini akan lebih memudahkan kalian di dalam mencari turunannya. Maka f aksen x akan sama dengan turunannya sin. Oke, cos ya, setengah kali 2 berapa? 1 berarti cos 2x ditambah turunannya sin cos x. Nah, syarat stasioner tadi apa? F aksen sama dengan 0. Kemudian ternyata persamaan trigonometrinya adalah cos 2x ditambah cos x. Maka penyelesaiannya, caranya cos 2x-nya kita rubah dulu menjadi 2 cos kuadrat x min 1 ditambah cosinus x sama dengan 0. Nah, tujuannya biar membentuk cosinus x semua. Kemudian langkah berikutnya ini untuk memudahkan saja, bisa kalian misalkan cos x-nya sama dengan y. Sehingga bentuk persamaannya menjadi 2y kuadrat plus cosinus x-nya diganti y minus 1. Menjadi sebuah persamaan kuadrat. Nah, ini tinggal kalian faktorkan. 2y kuadrat, 2y kali y. 1 itu 1 kali 1 ya. Biar ada plus 1, berarti sini plus, sini min. Sehingga ketemunya 2y min 1 sama dengan 0 atau y plus 1 sama dengan 0. Y-nya sama dengan setengah atau y sama dengan min 1. Nah, y-nya kalian kembalikan ke cos x. Cos x sama dengan setengah. Cos berapa yang sama dengan setengah? Yaitu cos 60, betul? Satu lagi, cos yang positif ada di kuadran 4. Berarti yang sama dengan 60 berapa? Oke, 300. Ya. Nah, sekarang di sini yang satunya y sama dengan min 1. Cos berapa yang sama dengan min 1? Cos x
sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan, berapa yang sama dengan min 1? Oke, cos 180. Nah, sekarang kalian lihat ada 3 nilai. X sama dengan 60, 300, dan 180. Ini jawaban yang A. Mencapai stasioner pada X sama dengan 60 derajat, X sama dengan 300, dan X sama dengan 180. Kemudian yang B, koordinat titik stasioner. X-nya kita substitusi kemana? Ke soal, yaitu F60 sama dengan sin 60 cos 60 ditambah sin 60. Oke, sin 60 setengah akar 3, kalau cos 60 setengah ditambah setengah akar 3. Jadinya berapa? Setengah kali setengah, 1/4 akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan 3/4 akar 3. Jadi koordinat titik stasioner yang pertama adalah 60,3/4 akar 3. Jelas ya? Nah, hal yang sama kita lanjutkan untuk X sama dengan 300. F 300 sama dengan sin 300 kali cos 300 ditambah sin 300 ya. Sin 300 di kuadran 4 nilai sin negatif, berarti min setengah akar 3 cos 300 positif ya. Di kuadran 4 berapa nilainya? Nilainya adalah setengah ya. Nih saya hapus dulu. Oke. Ini setengah, berarti kali setengah sin 300 negatif lagi min setengah akar 3. Berarti ini sama dengan min 1/4 ya. Dikurangi setengah akar 3. Berapa? Min 3/4 akar 3. Sehingga titik stasionernya adalah 300, min 3/4 akar 3. Next, yang ketiga, X-nya sama dengan 180. Sama caranya, F180 sama dengan, langsung saja, sin 180 berapa? 0. Ya, 0 kali cos 180 juga 0. Ditambah sin 180, 0 lagi. Jadi titik stasioner yang ketiga adalah 180,0. Baik, itu titik stasioner ya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan sin kuadrat 2x. X-nya pada interval 0 sampai p. Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Jadi, di mana pada interval berapa grafik fungsinya naik dan pada interval berapa grafik fungsinya turun. Oke. Ya, kita ingat kembali syarat fungsi naik apa? F aksen lebih besar 0. Oke, kalau syarat fungsi turun, F aksen kurang dari 0. Bentuknya kuadrat.
sin kuadrat 2x. Masih ingat cara mencari turunannya? F aksen X sama dengan, pangkatnya ke depan 2 sin, pangkatnya dikurangi 1 ya, sin 2x kali turunannya sin 2x apa? 2 cos 2x ya. Jadi F aksennya adalah 4 sin 2x cos 2x. Ya. Loh, bentuknya kok 4 sin cos perkalian. Nanti kalau dijadikan persamaan susah, ya kita rubah. 4 itu kan 2 kali 2 sin cos, rumusnya apa? Rumusnya sin 2x, karena ini 2 berarti sin 4x. Oke. Kemudian kita lakukan yang pertama, syarat fungsi naik. Naik dulu, F aksen lebih besar 0. 2 sin 4x lebih besar 0. Sin 4x lebih besar 0. Diapakan? Dibagi 2. Oke. Nah, kita rubah dulu ke dalam persamaan. Sin 4x sama dengan 0. Sin 4x sama dengan 0 itu sin 0, persamaan trigonometri ya. 4x sama dengan 0 plus K kali 360 dibagi 4. X sama dengan 0 plus K kali 90. Jadi untuk K-nya 0, X-nya 0. Kalau K-nya 1, X-nya berapa? 90. Kalau K-nya 2, X-nya 180. Masih masuk ke dalam interval ya. Intervalnya sampai B. Oke. Ingat, rumus persamaan sinus ada 2. Yaitu X sama dengan alfa. Satunya X sama dengan 180 min alfa. Alfanya 0 ya. Plus K kali 360 dibagi 4. X sama dengan 180 dikurangi 0 dibagi 4. Berapa? 45 ya. 45 plus K kali 90. Untuk K-nya 0, X-nya 45. Kalau K-nya 1, 90 ditambah 45, 135. Nah, ternyata kita punya nilai X ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelima-limanya kita masukkan ke dalam garis bilangan. Mulai dari 0, ini bulatannya penuh karena ada tanda sama dengan. Kemudian 45 ya. Terus berapa? 90. Habis 90, 135, habis 135 terakhir 180. Nah, kita gunakan titik uji. Mau ambil angka berapa terserah. Mungkin paling mudah adalah 30. 30 kita substitusikan kemana? Ke F aksen. Jangan lupa ya, F aksen sama dengan F aksennya mana? Ini ya, 2 sin 4x berarti 4 kali 30 sama dengan 2 sin 120. Di kuadran 2 nilai sinus
positif. Berarti ini hasilnya plus. Sini masukkan plus. Antara 45 sampai 90. Mau ambil berapa? Terserah. Ya. Nanti dicari hasilnya pasti min. 90 sampai 135 hasilnya pasti plus. Caranya sama ya, disubstitusikan ke F aksen. Ini min. Nah, naiknya jika tandanya positif. Naiknya adalah pada interval 0 kurang dari sama dengan X sampai 45 atau bentar, kursornya ini yang naik berarti di ini ya 0 sampai 45. Bentar. Oke. 0 sampai 45 kemudian atau X-nya antara 90 sampai 135 ya. Kalau turunnya berarti turunnya di sini ya. 45 sampai 90 atau 135 sampai 180. Jadi naik itu yang plus, kalau turun itu yang min. Oke, next ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 grafik fungsi Gx 2 sin cos 2 sin X min P per 2 cos X min P per 2 di sini melalui titik O 0,0. Tentukan gradien garis singgungnya, kemudian persamaan garis singgung. Oke, gradien. Sebelum mencari gradien, kita cari turunannya terlebih dahulu. Loh, bentuknya perkalian. Ya sudah, kita rubah dulu biar tidak bentuk perkalian. 2 sin cos, rumusnya apa? Rumusnya sin 2 alfa, 2 kali alfanya adalah X min P per 2. Sehingga fx-nya sama dengan sin 2X min P. Seperti ini ya. Oke, F aksen turunannya sama dengan 2 cos 2X min P. Nah, gradien M sama dengan F aksen A. A-nya, nah karena melalui 0,0 ya, berarti sama dengan F aksen 0 sama dengan 2 cos minus P. Ketemunya sudut negatif. Cos min alfa sama dengan cos alfa 2 kali cos P. Cos P berapa? G min 1. Berarti sama dengan min 2. Ini gradiennya. Nah, sekarang persamaan garis singgungnya. Rumus persamaan garis singgung apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya 0, M-nya minus 2, X min X1-nya juga 0. Sehingga persamaan garis singgungnya mudah. Y sama dengan min 2X. Oke. Next. Nah, kita ke nilai maksimum ya. Ini kalau nilai maksimum agak panjang. Ya. Fx-nya adalah sin 2x min P per 2 pada interval 0 sampai 2pi.
mencapai maksimum pada X sama dengan berapa. Nah, oke, kita cari yang pertama apa dulu? Selalu turunannya dulu. Turunannya sin 2x min pi per 2. 2 cos 2x min pi per 2. Oke. Kalau mencari nilai maksimum caranya? Baik, menggunakan syarat stasioner terlebih dahulu. Syarat stasioner F aksen sama dengan 0. Nah, berarti 2 cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Cos dibagi 2 ya, biar 2 yang depan hilang sama dengan 0. Oke, kita buat persamaan trigonometri. 0 itu cos berapa? Cos pi per 2. Betul. Oke, penyelesaian yang pertama 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi. 2x sama dengan min pi per 2-nya pindah ke ruas kanan. Pi per 2 ditambah pi per 2 berapa? Pi plus k kali 2pi. Baik. Ada angka 2 ini dibagi 2. Pi per 2 plus k kali p. Untuk k-nya sama dengan 0. Oke. Untuk k sama dengan 0, x-nya pi per 2. Kalau k-nya sama dengan 1, x-nya pi ditambah pi per 2 berapa? 3 per 2 pi. Nah, ini baru 1. Kosinus kan rumusnya ada 2 ya, yaitu 2x min pi per 2 sama dengan apa? Min alfa min pi per 2 plus k kali 2pi. 2x sama dengan, ini pindah ke ruas kanan jadi plus min pi per 2 ditambah pi per 2. 0 plus k kali 2pi. X sama dengan 0 plus k kali p. Oke, untuk k-nya 0, x-nya berapa? X-nya 0. Untuk k-nya 1, x-nya adalah p. Baik, ternyata ada nilai x ya, 4 nilai x. Nah, maksimumnya di mana? Minimumnya di mana? Atau jangan-jangan ada titik beloknya? Nah, kita nggak tahu maksimumnya di mana. Maka kita harus mencari F double aksen dulu. Kita substitusikan ke F double aksen untuk mengetahui di mana dia maksimum atau minimum. Ya. Jadi mencapai maksimum pada X sama dengan berapa ya belum tahu. Baik. Langkah berikutnya adalah mencari F double aksen. Turunan kedua F aksennya tadi mana ini ya? 2 cos 2x min pi per 2 berarti F double aksennya berapa? Min 4 sin 2x min pi per 2. Oke. Kita cek satu persatu. F double aksen pi per 2 sama dengan minus 4 sin 2 kali pi per 2 berapa? Pi dikurangi pi per 2. Ingat, di sini yang kita butuhkan hanya positif atau negatif. 180 dikurangi 90. 90 sin 90. 1 berarti minus 4 kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 ini menyebabkan nilai
maksimum. Ya. Oh, berarti X yang menyebabkan maksimum adalah P per 2. Yang ini ya. P per 2. Terus, kita lanjutkan lagi. Berarti kita uji yang kedua, yaitu F berapa? F3P per 2. F3P per 2 ini, bentar. F3P per 2. Oke, kita ganti halaman saja. 3P per 2, 0 sama P ya. Kita tulis dulu di sini. Kita tulis untuk untuk F itu ya. Bentar. Nih. F double aksen X tadi sama dengan apa, masih ingat? Minus 4 sin 2X min P per 2. Oke, kita lanjut. X sama dengan 3 per 2P. Kita substitusikan. F double aksen 3 per 2P sama dengan min 4 sin, berarti 3 per 2 kali 2 ya. 3P dikurangi P per 2. 3 dikurangi setengah. Berapa? 2,5. 2 P berarti pada karo sin P per 2. Nah, masih sama ya. Berarti sama dengan minus 4 kurang dari 0. Ini menyebabkan nilai maksimum. Kemudian yang X sama dengan berikutnya adalah X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 berarti F double aksen 0 min 4 sin min P per 2. Sin min alfa sama dengan min sin alfa, berarti min sin 90 min 1. Ternyata hasilnya positif. Ini berarti menyebabkan nilai minimum. Kemudian untuk X sama dengan berikutnya adalah X sama dengan P tadi ya. X sama dengan P, F double aksen P sama dengan min 4 sin 2P min P per 2, 3 per 2P. Min 1 ya, masih positif lagi. Berarti ini menyebabkan nilai minimum lagi. Nah, maka X yang menyebabkan maksimum, tadi X sama dengan yang pertama P per 2 dan X yang sama dengan 3 per 2P. Kemudian pertanyaan yang B, berapa nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya kita cari saja salah satu. Nilai maksimumnya misalkan kita ambil pada X sama dengan P per 2. Ini substitusi ke F soal. Fx soal. Fp per 2 sama dengan soalnya tadi adalah sinus 2X min P per 2. Berarti sama dengan
sin 2 kali pi per 2 pi dikurangi pi per 2. Berapa? Sin pi per 2 atau 1. Jadi nilai maksimumnya sama dengan 1. Jika X sama dengan 3 per 2 pi kalian substitusikan juga akan menghasilkan angka yang sama. Gitu ya. Sekian contoh-contoh soal untuk aplikasi fungsi trigonometri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.